Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham dividen besar dengan valuasi termurah, PER di bawah 10 kali dan mempunyai fundamental yang bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham yang membagi dividen besar biasanya punya beberapa mitos. Pertama, fundamentalnya jelek dan karena hal itu perusahaan rela bagi dividen besar. Kedua, harganya sudah mahal karena sudah banyak yang beli. Dua hal ini memang ada, tapi di video ini Mimin mau berikan hal yang spesial. Tahukah kamu, ada beberapa saham yang meski dividen yield-nya besar, mereka punya fundamental yang bagus. Tidak hanya itu, saham-saham ini juga punya valuasi yang masih rendah, yakni PER-nya di bawah 10 kali. Penasaran apa saja 7 saham itu? Tapi seperti biasa, selalu ingat bahwa saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Disclaimer on ya. Oh ya, sebelum membahas lebih lanjut, berikut ini kriteria pemilihan saham di video ini. Pertama, semua saham yang dibahas merupakan saham yang berada di indeks High Dividend 20. Kedua, untuk saham yang membagi dividen dalam bentuk dolar, dikonversi ke rupiah menggunakan kurs 14.500. Ketiga, semua saham yang dibahas punya PER yang rendah, yaitu di bawah 10 kali. Keempat, 7 saham yang dibahas punya fundamental yang cukup bagus dan mampu menghasilkan laba di tahun 2021. Sekarang mari kita masuk saja ke list sahamnya. Saham pertama PTBA. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp74,69. Dengan harga saham 2.900, berarti yield dividen yang diterima sekitar 2,58%. Dengan yield seperti itu, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 5,26 kali dan PBV 1,61 kali. Dengan kata lain, saham ini masih mempunyai PER yang rendah meski memberi dividen yang menarik. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 2002 dan bergerak di bidang oil, gas, and coal. Jumlah saham beredar di masyarakat ada sekitar 33,78%. Perusahaan ini mampu mencetak laba sebanyak 4,77 triliun dan dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 53,74% dan ROE 30,53%. Saham kedua UNTR. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp808. Dengan harga saham Rp23.800, berarti yield dividen yang diterima sekitar 3,39%. Dengan yield seperti itu, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 8,52 kali dan PBV 1,34 kali. Dengan kata lain, saham ini masih punya PER yang rendah meski memberi dividen yang menarik. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 1989 dan bergerak di bidang industrial goods. Jumlah saham yang beredar di masyarakat ada sekitar 40,50%. Perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 7,82 triliun. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 62,36% dan ROE 15,76%. Saham ketiga INDF. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp278. Dengan harga saham Rp6.300, berarti yield dividen yang diterima sekitar 4,41%. Dengan yield seperti itu, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 7,67 kali dan PBV 1,22 kali. Dengan kata lain, saham ini masih punya PER yang rendah meski memberikan dividen yang menarik. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 1994 dan bergerak di bidang food and beverage. Jumlah saham yang beredar di masyarakat ada sekitar 49,93%. Perusahaan ini mampu mencetak laba sebanyak 5,41 triliun. Dan dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 196% dengan ROE 15,92%. Saham keempat ITMG. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp1.385. Dengan harga saham Rp23.475, berarti yield dividen yang diterima sekitar 5,90%. Dengan yield seperti itu, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 5,12 kali dan PBV 1,77 kali. Dengan kata lain,
saham ini masih punya PER yang rendah meski memberi dividen yang tinggi. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 2007 dan bergerak di bidang oil, gas, and coal. Jumlah saham yang beredar di masyarakat ada sekitar 31,91%. Perusahaan ini mampu mencetak laba sebanyak 271 juta dolar. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 45,10% dengan ROE 34,61%. Saham kelima ADMF. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp513. Dengan harga saham 8.050, berarti yield dividen yang diterima sekitar 6,37%. Dengan yield seperti itu, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 6,64 kali dan PBV 0,91 kali. Dengan kata lain, saham ini masih punya PER yang rendah meski memberi dividen yang tinggi. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 2004 dan bergerak di bidang financial service. Jumlah saham yang beredar di masyarakat sekitar 7,93%. Perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 1,21 triliun. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 166% dengan ROE 13,65%. Keenam, ADRO. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp226,71. Dengan harga saham 2.240, berarti yield dividen yang diterima sekitar 10,12%. Dengan yield seperti ini, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 8,92 kali dan PBV 1,24 kali. Dengan kata lain, saham ini masih mempunyai PER yang rendah meski memberi dividen yang sangat tinggi. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 2008 dan bergerak di bidang oil, gas, and coal. Jumlah saham yang beredar di masyarakat ada sekitar 49,91%. Perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 420 juta dolar. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 69,08% dengan ROE 13,88%. Ketujuh, Hexa. Total dividen per share saham ini di tahun 2021 adalah Rp1.217. Dengan harga saham 5.050, berarti yield dividen yang diterima sekitar 24,09%. Dengan yield seperti ini, perusahaan hanya mempunyai valuasi PER 5,7 kali dan PBV 2,08 kali. Dengan kata lain, saham ini masih mempunyai PER yang rendah meski memberi dividen yang sangat tinggi. Sekarang mari kita lihat sekilas kinerja perusahaan. Saham ini listing sejak tahun 1995 dan bergerak di bidang industrial goods. Jumlah saham yang beredar di masyarakat ada sekitar 21,29%. Perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 38,9 juta dolar. Dari sisi rasio keuangan, saham ini punya DER 91,43% dan ROE 36,35%. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Saham Hexa punya dividen yield tertinggi dengan angka 24,09%. 2. ITMG menjadi saham dengan valuasi PER terendah, yaitu hanya 5,12 kali. 3. ADMF menjadi saham dengan valuasi PBV terendah, yaitu 0,91 kali. 4. ITMG punya rasio DER terendah dengan angka 45,10%. 5. Hexa punya rasio ROE tertinggi dengan angka 36,35%. Demikian informasi di video ini. Selalu ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Oh ya, Mimin mau sampaikan bahwa saham dengan dividen terbaik bisa jadi solusi yang tepat untuk memperoleh passive income. Istilah kerennya dividen investing. Tapi ingat, tidak semua saham berdividen besar cocok dengan strategi ini. Banyak hal yang perlu dianalisa sebelum memutuskan membeli dividen stok. Kamu juga perlu mengetahui teknik dan metode yang tepat agar hasilnya bisa optimal. Metode ini sederhana dan bisa diterapkan oleh semua orang, bahkan pemula. Tapi ingat, tidak semua orang cocok dengan metode ini. Itulah alasan kenapa kamu perlu belajar lebih dahulu. Oh ya, apabila kamu tertarik mempelajari kombinasi metode nabung saham dan dividen investing, mungkin e-book strategi nabung saham bisa bermanfaat. Di e-book ini, Mimin banyak membahas berbagai strategi, teknik, dan tips seputar nabung saham dan dividen investing.
Ada juga file Excel yang bisa kamu gunakan untuk melakukan analisa dan simulasi. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Bagi penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Thank you.